hasil belajar emosional apa ada dapat Bapak Ibu sekalian, guru dan siswa harus diterima dalam kondisi asesmen nasional ini. Ya. Jadi jangan berputus. Kalau tadi disiapkan, apa yang harus disiapkan? Jangan sampai salah kata. Cara mengajarkannya jangan sampai salah kata. Kenapa? Karena ini dunia. Kalau kita mengajarkan kebaikan, maka akan menjadi kebaikan. Tapi kalau tujuannya bukan kebaikan dan sebagainya. Jadi asesmen nasional berfungsi sebagai alat untuk mengukur hasilnya adalah hasil dari kognitif, yaitu AKM literasi dan AKM numerasi atau literasi membaca dan literasi matematika. Yang kedua survei karakter, tadi sudah dijelaskan data poin, ya. Kebetulan aku juga menerangkan tentang survei karakter ini tadi versi AKM. Mudah-mudahan nanti akan lebih maksimal terkait dengan hasil dari survei karakter yang banyak. Tapi juga tidak bisa buru-buru karena pemerintah sudah menyediakan. Jadi kita itu disuruh mensosialisasikan saja. Semua dokumen ada di teknik. Semua sudah ada di pusat asesmen pembelajaran. Lanjut. Bagus sekali. Asesmen nasional tahun 2021 adalah pemetaan pendidikan. Pemetaan pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Yang diukur adalah literasi membaca dan literasi numerasi sebagai hasil diukur, ya. Jadi Bapak Ibu, mengukur asesmen ini bukan tujuan akhir. Asesmen itu adalah tujuan awal untuk mengukur seperti apa peta anak lain, seperti apa kondisi anak, seperti apa ukuran anak lain. Ya. Kalau ukurannya dipaksakan, bahaya juga. Ya. Contoh ini, sekalian ini contoh. Mudah-mudahan kita nanti bisa saling memahami. Ketika ada tim tim pembangun rumah, tim yang memperbaiki rumah itu. Jadi tim itu memberitahu bahwa rumah ini akan diperbaiki. Ya, setelah survei dan ada rumah yang jelek, lalu kita akan perbaiki. Lalu si punya rumah tahu bahwa rumahnya akan didatangi. Lalu kemudian dia siapa? Dirapikan pintunya yang rusak dibenerin, kemudian jendelanya dibenerin, ketika tim tadi akan datang ke rumah itu, dan ketika rumah itu sudah benar, ngapain dibuat? Artinya mengukur apa adanya anak-anak kita yang juga secara tinggi ditentukan oleh itu tujuannya untuk mengukur apa adanya anak itu. Ya, yang harus kita pisahkan adalah guru-gurunya. Kalau tadi ada sikap AKM, itu tujuannya adalah bagaimana membuat konsep guru mengajar siswa, lalu kemudian siswa bisa bernalar. Bukan siswa untuk bisa menjawab AKM, karena AKM itu bukan baik tujuan akhir. AKM itu adalah awal untuk memulai, makanya namanya adalah asesmen for learning, ujian untuk memperbaiki dalam pembelajaran. Kalau sudah bagus, ngapain dia diperbaiki? Tidak usah diperbaiki. Jadi asesmen kompetensi minimum atau AKM itu mengukur literasi membaca dan literasi numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Apa yang dimaksud dengan literasi membaca? Tadi di PP sudah menjelaskan, nanti di selanjutnya juga dijelaskan. Pesertanya siapa? Tadi sudah jelaskan ya, pesertanya adalah untuk persekolahan, pesertanya adalah sampai kelas 5, 8, 19 dipilih secara untuk pendidikan kesetaraan, karena nanti ada juga pendidikan kesetaraan juga bagi mereka yang memerlukan akan ada nasional. Kemudian setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini adalah asesmen kompetensi minimum. Belum bicara tentang asesmen kompetensi minimum kelas. Jadi kelas yang tadi sekarang akan dikerjakan pada Maret 2021 untuk SMA dan Agustus untuk SD, itu masih berkisar tentang asesmen kompetensi nasional saja. Jadi AKM yang saja belum masuk ke AKM kelas. Jadi mutu yang pertama adalah AKM yang diukurnya adalah literasi membaca dan literasi numerasi. Ini literasi yang paling dasar. Literasi membaca adalah baik tadi dijelaskan ada empat ya, ada 4 level belajar, termasuk juga numerasi, matematik itu juga ada. Yang pertama adalah perlu intervensi. Yang kedua adalah dasar. Yang ketiga adalah cakap dan yang keempat akhir. Ini contoh sederhana. Jadi kalau anak disuruh membaca,
kemudian tidak bisa memahami apa yang dibaca, maka dia masuk kategori level perlu intervensi. Yang kedua, dia membaca, tahu yang dibaca, tapi dia tidak bisa menyimpulkan di bacaan. Itu berarti dia baru dasar, bisa membaca, paham membaca, tapi tidak bisa menyimpulkan. Ini dasar. Kalau yang dibacakan, dia sudah bisa menyimpulkan. Jadi kalau tadi ada paragraf 1, paragraf 2, berarti dia bisa menyimpulkan tentang paragraf, itu sudah cakap. Ya. Yang keempat, yang akhir adalah dia sudah bisa berinovasi, membuat paragraf baru yang menggunakan. Itu yang mahir. Nah, itu dari soal-soal yang saya jawab. Maka ketika anak menjawab soal ini, lalu hasilnya seperti ini, maka hasil itu akan mengukur bahwa dia masih perlu intervensi, bahwa dia sudah ada tingkat dasar, bahwa dia sudah pada tingkat cakap, bahwa dia sudah pada tingkat maju, seperti itu. Itu bukan hanya sekedar literasi banyak, tapi juga literasi numerasi. Karena Bapak Ibu lihat, numerasi bukan hanya berkaitan dengan sains, karena di seluruh film kita itu ada numerasi. Ketika contoh ini karena ketika kita mendengarkan jenazah, maka ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. 4 tahapannya itu namanya numerasi. Tapi dia bisa mengembangkan pemahaman itu namanya literasi. Jadi literasi dan numerasi itu satu tahapan yang juga ada di dalam. Jadi bukan hanya satu saja. Ketika bicara tentang jumlah takbir pada penyelenggara pertama itu numerasi, dan numerasi tidak terpisah dari intensitas. Cuma tadi numerasinya pada tingkat intensitas ataukah pada tingkat dasar, ataukah pada tingkat apakah pada tingkat mahir. Nah, itu tujuannya seperti itu. Kalau dia itu sebenarnya itu masih terpikirkan, tapi dia dipaksakan karena belajar mahir, lalu dipilih di internasional, atau di latihan suatu mahir, tapi kemudian setelah selesai mengerjakan benar, lalu dia masih belum bisa lagi. Bagaimana? Maka tujuan asesmen nasional adalah untuk mengukur, setelah mengukur, jadi tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan penilaian tentang sekolah mutu kriteria ranking sekolah itu tidak. Jadi murni untuk mengukur. Kalau Bapak Ibu buka itu banyak videonya nanti terkait dengan ini. Jadi jangan sampai kemudian kita di lapangan salah memahami angka lain, kita belum maksimalkan, nanti setelah itu selesai lagi. Nah itu bagaimana kita akan ikut di 5 kosong, sementara kita di 5 kosong saja dipaksakan dengan cara yang tidak baik. Makanya nanti sikap akademik tadi itu tertuju pada guru bagaimana supaya bisa mengembangkan alat-alat siswanya, memberikan soal-soal siswanya. Jadi soal-soal yang diajarkan bukan dilakukan siswa, tapi gurunya melatih membuat soal, latih mengajarkan proses belajar yang soalnya seperti itu, sehingga itu menjadi sebuah tradisi ilmuwan. Itu yang pertama, aspek kompetensi. Lanjut. Yang kedua adalah survei karakter. Yang dari AS, ya, AN itu adalah survei karakter. Apa itu karakter? Sikap, perilaku. Ya. Jadi ini kenapa ini? Nah ini Bapak sekalian, ketika bicara ini dulu saya di Pusmenja itu mengusulkan, kenapa tidak survei karakter dulu yang digaungkan? Kok tiba-tiba akan dulu? Padahal tujuan pendidikan itu yang paling penting adalah karakter, pembentukan karakter. Ya, tapi kenapa kok muncul itu bukan lagi? Tapi artinya survei karakter menjadi sesuatu yang penting. Maka saya mendorong inisiatif BPP untuk membuat satu survei karakter. Karena yang paling penting itu survei karakter. Survei karakter yang sini itu terkait dengan poin keimanan dan kawan yang esa dan dunia, kemudian kebijakan global, mandiri, gotong royong, kritis dan kreativitas. Nah, ini akan disurvei kira-kira ketika anak-anak itu diberikan instrumen ujian, kecenderungan seperti apa? Apakah mereka mana di depan? Apakah mereka keimanan? Apakah sudah falsafah? Apakah sudah mata cakap? Apakah sudah
kesetaraan ya, untuk pendidikan kesetaraan kelas 6, kelas 9, kelas 12 untuk pendidikan kesetaraan. Itu pun kalau mereka membutuhkan kalau saya, tapi artinya fasilitas apa berita untuk jauh AS bagi pendidikan kesetaraan. Ini ini penting juga. Bahkan saya bukan ini guru agama punya 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 apa namanya punya kan nanti kalau ada nanti ada akumulasi maka kita berharap karakter kelas. Jadi nanti ketika kelas ini sebelumnya seperti karakter kelas apakah perlu intervensi apakah sudah biasa apakah sudah cakap apakah sudah makin artinya dalam perilaku ya perilaku kita sudah bernilai dia sudah hebat ya sudah tinggal dia mungkin nah saya berharap survei karakter itu dan nantinya itu bukan hanya sekedar sampling saja tapi kita sebagai guru agama punya alat ukur itu sehingga ketika kita mau kelas kita ukur dulu anak-anak karakternya ini seperti ini sehingga kemudian kita lakukan perbaikan karakter mereka karena sudah dapat input tentang apa namanya karakter yang kita miliki nah, berharap begitu. Jadi ini dengan profil Pancasila. Jadi sebenarnya paling penting itu dari kalian yang paling penting dari kebenaran mereka mendidik itu yang penting benar. Jadi kalau menurut baca Harun Nasution itu nomor satu. Jadi kalau orang yang keagama Pancasila kata Allahnya tidak memiliki pasti kebinekaan mantap mandiri itu gotong berpikir kita juga kreatif. Kalau mereka ini kuatkan keimanan kekuatan kita kuatkan. Nah ini tugas kita sebagai guru agama. Tetapi untuk survei karakter yang tadi itu ada Android. Makanya nanti di ada membuat supaya setiap punya format untuk mengukur anak-anak terkait dengan survei karakter. Karena ini paling penting. Jadi ini yang paling penting di antara pentingnya yang lain. Karena ketika karakter ini sudah terbentuk dengan baik, maka akan terlahir orang yang hebat. Tapi kalau ini jadi tuntaskan, yang dituntaskan adalah apa yang saja, maka menjadi orang cerdas, tapi orang yang berkeputusan, orang yang tidak berkeputusan. Nah ini poinnya, survei karakter kita penting. Lanjut. Yang ketiga adalah survei lingkup belajar. Nanti sebetulnya pakai untuk sebelum survei, ya survei lingkup belajar. Tadi sudah jelaskan mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang mengikuti iklim keamanan sekolah, iklim pendidikan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran membaca. Nanti ketika akan dicek oleh Dapodi, Kemdikbud, siapa saja itu juga nanti terkait dengan bagaimana sosial ekonomi mereka. Jadi di sana sudah punya data, makanya dia ketahuan akan itu AN ini karena datanya lebih pusat. Nah, tapi nanti kalau kita survei karakter kelas atau angkanya atau angka kelas itu kita sendiri. Nah untuk survei lingkungan belajar ini sebenarnya adalah bangku dan kepala sekolah. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Next. Tujuan asesmen nasional Bapak sekalian. Tujuannya adalah mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang dasar sekaligus karakter mobil secara umum. Jadi tujuannya guru mendorong guru supaya siswanya hebat. Karena dari guru hebat akan lahir siswa hebat. Tapi kalau targetnya adalah siswa, nanti gurunya santai saja tidak belajar apa-apa, gurunya belajar soal-soal, tapi dia pinter, pas pada siswanya, itu tidak signifikan. Maka tidak akan. Maka di sini adalah mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar. Dari mana cara mengembangkannya? Dari hasil ukuran yang didapatkan dari asesmen nasional itu. Jadi yang pertama adalah literasi dan literasi. Literasi dan literasi itu menjadi satu yang paling prinsip dalam pengembangan dalam pengembangan pembelajaran siswa. Makanya yang dinilai kompetensi minimumnya adalah literasi dan literasi baca. Karena ada poin pentingnya tadi. Sehingga setelah membaca ini atau setelah melakukan asesmen ini akan terpetakan menjadi yang pertama adalah perlu intervensi, yang kedua dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Dan ini sebenarnya sudah dibahas di master learning. Saya sudah berapa kali menyampaikan tentang master learning. Jadi ini kalau kita pahami Bapak Ibu sekalian,
kita ketika level ini, maka kita langsung bisa memetakan sekaligus mendiagnosis peserta didik kita. Ketika anak kita itu perlu intervensi, maka kita harus berikan lebih banyak lagi. Ketika kita baru datang saja, jadi intervensi itu adalah dia bisa membaca tapi tidak bisa memahami apa yang dibaca. Yang kedua, dasar, dia bisa memahami tapi tidak bisa menyimpulkan. Dia baca paham tapi tidak utuh. Ketika dipotong-potong paragraf, dia tidak bisa. Karena apa? Dia bagi dekat saja. Yang keempat, yang ketiga, cakap itu tidak bisa menyimpulkan. Ini standar. Jadi dia membaca dan sudah bisa menyimpulkan. Itu namanya kita cakap. Dan yang paling penting adalah kita mahir. Kenapa? Karena berinovasi sudah bisa membaca, sudah memahami, sudah bisa menyimpulkan, dan bisa berinovasi, bisa lebih bermanfaat. Nah, harapan seperti itu. Nah, kalau modelnya seperti itu, maka ketika kita menghadapi itu sudah arahnya ke sana. Arah saya untuk belajar ke sana, bagian apa yang penting kita kasih belajar. Bagian dasar kita tambahkan supaya dia paham, bisa menyimpulkan. Bagi mereka yang bisa menyimpulkan supaya dia berinovasi. Bagi yang inovasi, dia mengembangkan lagi. Ini yang kedua apa juga karakter. Nah ini juga. Jadi dalam undang-undang sistem itu bahwa pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Nah, secara utuh ada apa? Kognitif dan psikomotor. Ini ketiganya sangat penting. Satu faktor yang terintegrasi. Maka di antaranya harus sangat penting sekali. Nah, asesmen nasional mendorong pengembangan sikap atau belief dan tingkat yang mencerminkan profil Pancasila. Ini standar Pancasila. Tapi saya yakin karena saya orang beragama semuanya, maka kalau seandainya orang-orang yang beragama itu mendasari agama sebagai prinsipnya, karena tidak ada agama yang tidak beragama, kalau orang yang beragama itu memahami betul esensi agamanya, maka dia sebagai Pancasila. Karena yang penting tadi kebetulan yang Esa dan ahlak dia. Nah, ini akan diukur. Bagaimana terbentuknya? Kan instrumen yang sudah disiapkan oleh FPP terkait dengan survei karakter itu. Nanti dari itu akan terlihat bahwa karakter mereka seperti ini. Dari 45 orang itu SMA, SMP SMA seperti ini. Maka setelah seperti ini, maka baru semuanya seperti ini. Maka yang selanjutnya adalah harus ada pengembangan atau pembinaan atau pendampingan yang seperti itu. Dan agar mencapai hasil seperti ini, hasil asesmen perlu digunakan untuk mendiagnosis. Ya, jadi nanti ketika nasional itu sudah mencapai ini sekolah ini A, sekolah ini B, tidak seperti itu. Yang saya pahami dari beberapa masukan dari tim ahli itu tidak begitu. Tapi ketahuan persis bahwa pemetaan itu profilnya sudah jelas. Ketika profil sekolah ini seperti ini, maka kita mendesain seperti ini. Ketika profil ini untuk hanya di sini, jadi ketika ada program bedah rumah, ketika ada program bedah rumah, mau bedah rumah, lalu kemudian orang yang rumahnya dikasih tahu bahwa nanti akan ada program bedah rumah, lalu orang yang rumah itu rumah bikin bendera, cara bikin pintunya, kamar bagi semuanya. Ketika si tim bedah rumah datang, dia jadi pintu, dia jadi biru. Kenapa? Karena sudah ada semuanya. Jadi apa adanya karena mau dikerja. Paling dia pemilik rumah itulah yang tugasnya bagaimana orang yang datang, tim yang ada dicampur. Nah itu makanya itu kita punya kewajiban untuk mensosialisasikan teknisnya, bukan substantifnya. Teknisnya, ingat bahwa ASN ini kita disuruh mensosialisasikan guru-guru program kursnya tahu betul kita mensosialisasikan, jangan memberikan informasi yang salah, bukan substantifnya. Substantif nanti hasilnya ketahuan, lalu kemudian kita masuk perbaikan. Jadi jangan sampai kasus punya rumah akhirnya tidak dibedah rumahnya karena si punya rumah sudah memperbaiki rumahnya, jendela lebih kecil dan tidak jadi dibedah rumahnya. Tujuan adalah ingin mengetahui kondisi rumah itu. Kalau dibedah ya dibedah, kalau tidak perlu ya tidak perlu. Itu. Tapi kalau mendadak untuk memperbaiki rumah itu sehingga tidak jadi dibedah, ya sudah tidak dibedah lagi. Dan yang terjadi pura-pura tidak memperbaiki rumah itu. Jadi ini yang harus kita pahamkan bahwa asesmen nasional murni. Makanya boleh kalian lihat di videonya Pak Menteri itu penting sekali kita perhatikan.
mendiagnosis ya, mendiagnosis inputnya apa, outputnya apa, ya, inputnya apa, prosesnya seperti apa, ya, seperti itu. Oke. Mendiagnosis masalah dan perencanaan perbaikan. Jadi perbaikan itu tidak ada masalah. Kalau tidak ada perbaikan, tidak ada perbaikan. Kalau tidak ada masalah, tidak diperbaiki. Jadi biarkan sekolah apa adanya. Kata Pak Menteri tidak boleh takut dan tidak boleh menjadi beban. Biar apa adanya. Yang penting kalau nanti sikat itu masukkan ke guru-guru. Guru-guru bagaimana mengajarkan, bagaimana leveling tadi, diberikan soal-soalnya ke guru-guru supaya guru ketika mengajar membuat proses belajarnya yang leveling tadi. Jangan sampai kemudian anaknya dicekoki, lalu kemudian dia pinter pada saat ini karena tidak ada aturannya, tidak ada apa namanya, tidak ada penjelasan tentang bahwa hasil AN itu akan menjadi tidak. Itu adalah untuk mengukur, ya, untuk mengukur. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi ini penting buat kita dalam proses pembelajaran ini. Jadi ada tingkatan dalam proses tadi yang teaching up to rise. Ada 4 level yang kita harus atasi. Ketika kita sudah melihat hasil, kita akan pasti hasilnya nanti. Kita akan menyampaikan hasilnya berdasarkan level ini. Ini anak ini seperti ini levelnya, seperti ini. Nah, kita sudah tahu maka kita harus melakukan prevensi besar khusus. Ketika mereka akan bertindak, maka kita harus mengatakan supaya dia paham, sampai bisa menentukan bahkan kalau kita di dasar tadi dia sudah terima. Ini tugas guru dengan sikap akademik tadi tujuannya untuk ini supaya bisa mengembangkan apa namanya kondisi siswa sampai mereka harus. Kalau kita akhir maka forward apa namanya forward akan mudah dilalui. Bahkan bisa akan bersama-sama dengan Jepang untuk membuat satu rancangan 5.0. Ini penting. Jadi Bapak sekalian, ini saya berharap sekali poin ini poin penting. Dan ini seperti yang saya katakan terkait dengan master learning, bahwa master learning itu bukan berarti Bapak Ibu perlu paham bahwa di proyek belajar tuntas itu bukan berarti dia ada soal 10, ada soal 10 dan dia jawab 10 benar, lalu kemudian disebut sebagai master learning pembelajaran tuntas. Itu gitu. Yang dimaksudkan itu adalah ketika dia sudah benar 10, lalu kemudian punya perilaku yang baik dengan pengawasan yang cukup, dia bilang ya itu yang keren. Jadi itu yang bukan master learning. Jadi master learning adalah sama ini mahir juga kalau itu terkait dengan tadi kompetensi. Jadi mahir itu sudah bisa mengembangkan, menginovasi, bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar bisa menyimpulkan, bukan hanya sekedar membuat menyelesaikan masalah, tapi sudah membuat inovasi baru yang sesuai dengan dasar tadi. Jadi istilahnya adalah problem ini adalah transfer of concept. Jadi konsep yang didapatkan lalu dikembangkan pada konsep yang lain. Inilah orang yang mahir. Lanjut. Penggunaan hasil ini itu apa? Ya. Penggunaan hasil itu apa? Lanjut. Hasil nasional di 2021 digunakan sebagai pemetaan awal atau baseline. Ini saya dapat supaya oke. Jadi bukan asal ngomong, tapi oke. Berdasarkan tadi kebijakan. Jadi hasil nasional 2021 digunakan satu sebagai pemetaan awal baseline untuk sistem, untuk penguatan sistem, untuk mutu sistem. Yang kedua, bicara hasil belajar terdidik program seraan. Jadi pemetaan awal mutu sistem tidak akan tapping out begini sekolah jelek itu tidak seperti ujian, tidak seperti akreditasi. Jadi bagi kalian, akreditasi bukan AN, tapi nanti AN bagian daripada nilai akreditasi. Bapak Ibu sekalian, akreditasi sekarang nilai sekolah itu apa? A, B, apakah betul? A-nya sesuai, B-nya sesuai? Kan kita berbeda. Akhirnya dapat B. Akhirnya apa? Akhirnya karena nilai sebagusnya sudah tidak perlu ada perbaikan lagi. Padahal katanya realnya tidak seperti itu. Maka kita belajar. Jadi prinsip dasar adalah jujur apa adanya, karena dari apa adanya itulah kita akan mulai bergerak maju ke depan untuk memperbaiki itu. Pemetaan fokus pendidikan hasil nasional tidak digunakan untuk menilai satu murid, juga tidak menilai ataupun kinerja guru di sekolah. Jadi sekolahnya
Karena asesmen itu tujuannya untuk mengukur. Nanti ketahuan sekarang dapat diperbankan. Nanti ada pengembangan itu. Ya. Untuk asesmen itu bisa dilimpahkan ke provinsi. Mungkin mudah-mudahan ini saya berharap dari Umbar juga nanti kepala dinasnya akan hadir. Kemudian ada kepala dinasnya, kemudian ada lagi LKMP, kemudian KKS-nya akan mewakili Umbar untuk ikut konsultasi. Besok ada dari DKI Bandung yang hadir baik membahas itu atau fasilitasi mereka yang kurang lebih sekitar 5 sampai 6 provinsi dalam satu region. Nah, sehingga tahu persis bagaimana kondisi nasional yang terjadi. Jangan sampai kemudian kita membuat satu kepentingan pribadi yang kemudian akan gagal satu niat kuliah dan sekolah dari nasional itu. Jadi hasil nasional tidak akan menilai satu lebih dan juga tidak menilai kerja guru dan sekolah, tidak. Laporan asesmen nasional tahun 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk mengevaluasi diri hasbun dan hasabun. Ini guru agama harus langsung ini baik dan mengabulkan kondisi sebagai perbaikan. Jadi kalau sudah tahu, makanya dalam istilah lebih baik kita mau salah, maka kita harus berbalik daripada kita mau benar tidak mau berbalik, apa sombong. Yang ketiga, murid, orang tua, guru dan sekolah tidak perlu cemas. Ini penting di poin ini sekalian. Murid, orang tua, guru dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi nasional. Ini saya jadi asli, bukan dari saya. Ini dari Pak Kabalita, ya, yang menyusun asal ini. Jadi Pak Totok yang menyusun ini kemarin mengundang tim kami di Bogor untuk membahas sosial justice 2 dan 3. Jadi poin penting ini, murid, orang tua, guru dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Saya sangat banyak sekali dengan sikap tadi dengan ini ya, tim ini saya setuju. Saya akan berpartisipasi kalau saya dibutuhkan untuk membuat satu ide itu, karena jangan sampai salah. Sudah membuat bukunya itu untuk guru-guru supaya gurunya nanti berkembang pesat, sehingga kemudian anaknya akan mampu. Sehingga kalau kita akan terakhir, anak-anak sudah terbiasa dengan level mahir, bukan lagi cakap atau yang biasa, apalagi perlu intervensi, tapi sudah mahir. Mahir artinya mereka sudah biasa critical thinking, biasa kolaborasi, biasa komunikasi, dan biasa kreatif. Itu tadi yang harus dibangun. Nah, nanti kalau sudah itu akan hebat dari Indonesia ke depan. Tapi kalau baru tahun dalam membuat satu produk baru yang dikhawatirkan, ini dalam ayat itu jelas. Barang siapa yang membunuh manusia, satu orang manusia, katakanlah dia membunuh manusia, seluruh manusia. Dan barang siapa yang membunuh manusia, satu orang yang membunuh manusia, merawat manusia, maka seakan-akan dia merawat manusia. Kalau kita memberikan informasi yang salah kepada diri kita, atau membentuk arti yang salah, sama saja membunuh mereka. Dan ketika kita membunuh mereka, satu orang, maka salah kita akan membunuh seluruh manusia. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi kalau kita akan membuat satu pengembangan anak-anak, kita lihat apakah itu akan membunuh atau ini akan membina, akan mengembangkan. Kalau membunuh, nanti kita akan menjadi orang yang membunuh seluruh manusia. Ini bahaya. Jadi poin murid, orang tua, guru dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Kalau Bapak Ibu kurang jelas, silakan videonya Pak Menteri banyak berbeda kemana ya terkait dengan itu. Artinya kita harus tahu persis bahwa asesmen adalah ujian yang mulia untuk mengukur. Kenapa? Karena dengan ujian nasional ternyata tidak bisa memotret. Kenapa ujian nasionalnya bohong? Mereka timbulnya sekali artinya seperti itu. Dan kemudian ini kan sistem yang sudah korek. Mudah-mudahan asesmen ini dengan niat mulia, guru agama hadir sebagai saksi bahwa kita ingin mengenai tadi alimu aula kain manusia tadi mereka akan tumbuh pada masanya. Kalau kita kreat, maka mereka tidak akan tumbuh. Nah, ujian keterangan sudah sebagai supaya lanjut. Pelaksanaan asesmen nasional. Kapan asesmen nasional dilaksanakan? Ya, ini sekarang Bapak
sekalian baru sosialisasi. Jadi sosialisasi itu pun lanjut sudah teks. Jadi sekarang ini baru sosialisasi. Di SMA itu baru, kebetulan nanti SMA dulu ya sekalian. Jadi SMA dulu, setelah SMA kemudian SMP ya, SMA SMK, setelah itu SMP, baru nanti SD. Nanti lama sekali, bulan Agustus 2021. Kalau yang SMA awal Maret, nanti awal Maret juga ada gitu. Jadi sekarang baru sosialisasi, yang diundang adalah para para apa namanya, para kepala dinas di provinsi masing-masing, kemudian kepala RT yang wakilinya, kemudian FKKT dan FKKT yang awal juga harusnya sih, tetapi karena belum ada BPP, maka kemungkinan SPP akan jauh bawah. Artinya nanti dari provinsi yang akan membebaskan kepada kabupaten kota, termasuk pengawas yang ada di kabupaten masing-masing. Tapi pada saat ini baru ada proses sosialisasi itu belum selesai deh. Mudah-mudahan kepala dinas Sumbar ini bisa bergabung dengan mudah-mudahan ketemu dengan saya nanti besok diundang untuk region 3 dan 4 itu untuk lebih mendalam tentang apa itu nasional. Jadi berbasis komputer, nah, sekarang berbasis komputer dan teknik. Jadi semuanya berbasis komputer. Makanya yang dikhawatir itu SD. Karena SD itu selama ini tidak pernah menggunakan ujian nasional komputer. Makanya persiapannya harus lebih maksimal. Asal nasional dilaksanakan menggunakan komputer secara daring. Murid yang mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan diawasi oleh dokter. Ya, murid mengajarkan pada sesi yang sudah ditentukan, ketentuannya ada beberapa menit ya. Guru dan kepala satuan pendidikan menyediakan survei karakter dan survei belajar secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang, tadi 2 minggu tadi bisa dikatakan rumah. Tapi tidak aja itu, karena tidak ada alternatif. Jadi contohnya di sekolah ini ada apa namanya, cara penanganan usia seperti apa, kan nanti kan ada kaitannya dengan bagaimana kondisi keamanan sekolah, bagaimana keadaan ekonomi sekolah dan sebagainya. Koordinasi yang dibutuhkan adalah pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Jadi Bapak Ibu yang SMA dulu tentunya yang SMK belakangan, SMP sedang lagi yang berarti harus menyiapkan untuk SMA kan harus apa? Dan insya Allah SMA sudah banyak karena sudah beberapa kali mengikuti kegiatan ujian nasional sudah berbasis komputer sehingga untuk 40 orang, 45 orang sangat mudah lah insya Allah tidak terlalu salah SMA. Kemudian yang ketiga pemetaan sekolah secara spesial, ya, untuk pemetaan sekolah secara spesial sharing penelitian. Yang kedua penyiapan teknis pendidikan, terutama untuk SD, ini masalah bersama sosial. Karena banyak bahkan SD belum pernah mengikuti ujian nasional yang berbasis PBK. Jadi kalau mungkin sekolah yang bulan sudah punya basis tiga yang bagus itu sudah bergeser. Tapi bagian kata kan seluruh SD se-Indonesia. Ya, jadi SD nasional Indonesia. Berikutnya adalah tidak perlu ada perjalanan khusus terkait substansi asemen. Ini lagi-lagi yang saya dari tidak perlu ada perjalanan khusus terkait substansi asemen. Yang perlu disiapkan adalah perjalanan komputer secara daring. Kemudian sekolah penyiapan teknisnya. Siapa juga itu yang teknisi siapkan yang tadi pada saat hari kondisi servernya rusak dan sebagainya. Itu yang terkait dengan ngetes itu harus disiapkan maksimal. Bahkan untuk SD itu rencananya tinggal SMA. Jadi SD tinggal SMA nanti pinjam ke SMA untuk melaksanakan asemen itu. Jadi di situ tidak perlu ada khusus terkait substansi asesmen. Ini kata Pak Kabalita. Lanjut. Ya, ini hari pertama, hari kedua itu kan nasional itu AKM, ya ada AKM dan survei karakter itu ada dua hari. Ya. Hari pertama tes literasi menit SD, survei karakter 20 menit. Hari keduanya tes literasi 7 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Karena siswa itu seluruhnya ikut, AKM-nya ikut, survei karakternya ikut, survei belajarnya ikut. Tapi kalau guru dan pelajar cuma di survei lingkungan belajar saja. Untuk SMP, tes literasi 90 menit, pada hari pertama, survei karakternya 30 menit. Ya. Kemudian hari keduanya tes literasi 90 menit, kemudian survei lingkungan belajarnya 20 menit. Ini, lanjut. Nah, ini menurut saya. Jadi, kami sudah nanti ada juga dari pusat untuk memberikan
sosialisasi di daerah itu, bahwa untuk kan SMA itu nanti akan pada awal Maret ya, awal pertama bulan Maret. Setelah itu dan banyak SMK, muda baru tiganya SMP. Ya minggu ketiga Maret SMP, kemudian paketnya baru minggu depan, dan April minggu pertama itu paket A dan B yang menentukan. Untuk SD itu nanti ya. Ini ada juga itu tergantung tanggal 14 April sampai tanggal 13 Mei itu karena bulan puasa. Lalu setelah itu baru lanjut lagi untuk SD-nya kelas 5 dan SD-nya paling banyak sini. Makanya untuk SD ini mempersiapkan diri untuk ikut bergabung dalam rangka mensukseskan asesmen nasional ini. Karena Bapak Ibu guru juga terlibat dalam survei lingkup jabatan. Lanjut. Ini tidak perlu lah. Ini teknis banget ya. Nah sekarang terakhir ya. Jadi AKM kelas untuk membantu guru mengintegrasi kemampuan siswa. Next. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak PP. Next. Nah stop dulu. Jadi ada AKM nasional, ada AKM kelas. Yang kecil untuk bulan April, untuk bulan Maret, awal Maret SMA, kemudian yang dilakukan untuk SMA, lalu kemudian kemudian SMK, minggu berikutnya SMP, minggu berikutnya adalah setara, itu hanya AKM nasional. Ya. AKM kelas belum dibahas. Ya. AKM kelas belum dibahas secara detail, karena itu nanti lebih kepada individu siswa sekolah-sekolah tadi. Kalau AKM nasional tadi sampai saja kelas 5 maksimal 30 orang, kelas 8 dan kelas maksimal 45. Jadi di kategori maksimal ya, maksimal 8 untuk kelas 8 dan kelas 11 itu maksimal 45 orang. Kalau bukan dari 45, karena metode sekolahnya itu jumlah siswanya tidak banyak itu, maka boleh kurang dari itu. Tapi kalau sekolahnya siswanya banyak sekali, maksimalnya 45. Dan itu yang menentukan jabodik dari Kemdikbud. Kita tidak tahu siapa yang akan dibagi. Kalau nanti kita tidak boleh sekalian, bukan ini dulu tidak boleh menduplikasi siswa. Jadi siswa yang jabodik namanya Ahmad, tapi karena satu sekolah itu jelek diganti ke Ahmad dan di Bobi, itu tidak boleh, itu tidak jujur. Ya, itu tidak. Biarkan apa adanya, karena tujuannya bukan untuk ranking sekolah, tujuannya adalah untuk memetakan profil sekolah seperti apa, levelingnya seperti apa, nanti kemudian guru akan melakukan perbaikan sesuai dengan leveling yang dibutuhkan. Pelaksanaan standar oleh peserta ya, agar fungsi informatif untuk mengambil hasil belajar hidup siswa peserta didik kelas 2 sampai dengan kelas 12 dengan teknologi guru. Nah ini kita belum membahas tentang AKM kelas. Yang akan dibahas bulan Maret nanti adalah AKM nasional yang respondennya adalah sampling, kecuali sudah sekolah tidak dapat sampling. Jadi seluruh guru dan seluruh kepala sekolah wajib mengikuti survei kerja. Tapi kalau nanti untuk AKM kelas itu lebih kepada sekolah masing-masing. Dan ini mulai adbae nanti kita buat saja namanya apa? Survei karakter kelas ya. Versi adbae. Survei karakter kelas versi adbae. Kenapa? Karena kita punya anak didik ketika mau ngajar kita buat survei karakternya. Nah, itu boleh. Dan itu mudah-mudahan adbae ditambah lagi dengan KTA, nanti katanya di KTA akan ada aplikasi tentang survei karakter. Mudah-mudahan tercapai. Tapi intinya tuh kita harus jujur, tidak boleh menduplikasi peserta atau responden AKM orang lain kemudian yang isi itu. Kenapa? Karena tujuannya mudah-mudahan dengan tujuan yang baik akan memberikan sesuatu yang baik juga dan kedepannya akan baik. Ya. Tapi kalau sudah disiasat dengan cara-cara yang tidak baik, saya khawatir nanti hasilnya juga tidak baik, maka akan terus berada di posisi yang paling bawah terus. Ya. Sementara negara-negara lain sudah membuat bahkan dengan 5.0 sudah 6.0, kita masih tertatih-tatih di 4.0, masih lemah. Kenapa? Karena berasal dari lingkungan kita. Maka kita menggunakan AN itu membutuhkan kejujuran. Tadi bedah rumah itu akan dibedah itu rumahnya ya bedakan saja. Karena mau dibedah, ketika lihat mau dibedah kemudian kamar mandi sudah tinggi, nanti kamar mandi nggak bisa dibedah. Kenapa? Nggak jadi bedah karena sudah tinggi.
berhasil ketika ada usaha-usaha seperti itu. Maka tadi penjelasan itu. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak PP, itu sangat menarik sekali. Itu silakan didiskusikan. Itu Pak PP membuat satu tadi penjelasan soal-soal tadi. Tapi kalau boleh saya usul, ajari dulu bagaimana cara membuat soal-soal seperti itu, lalu ajari dulu bagaimana mengajarkan proses belajaran yang nantinya soalnya seperti itu. Jadi saintifik itu pada 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 rencana teknik, pada proses saintifik, pada kegiatan saintifik itu penting. Jadi kemudian pembelajaran sampai 21 yang critical thinking, kemudian kolaborasi, kreativitas, kemudian itu dari awal. Jadi bukan hanya pada akhirnya saja kan, tapi dari awal sebagai kreativitas atau critical thinking itu sudah menjadi bagian, bukan di akhir saja pada saat kemudian mereka bisa menyelesaikan yang kritis, tapi dalam sehari-hari dia tidak bisa. Itu artinya pembelajaran yang tidak bermanfaat. Makanya untuk kurikulum yang belajar ini mengharapkannya adalah proses belajar berbasis project learning, berbasis problem learning. Tujuannya silakan anak-anak diajak mencari masalah, lalu diajak mencari akar masalah, dan diajak mencari solusi. Itu saja. Kalau sudah alternatif seperti itu, maka itu yang kreativitas akan muncul, critical thinking akan muncul, komunikasi akan muncul, kolaborasi akan muncul. Karena membutuhkan seperti itu. Tapi kalau kita ajari saja, soalnya saja, khawatir nanti dia akan tidak bisa berdiri dengan maksimal karena berada fokus yang bukan sebagai biasa. Nah, harapannya skill, ya, life skill itu kehidupan yang biasa. Artinya kritis itu kapan saja, berjalan pada saat belajar, pada saat belajar, pada saat belajar, tapi kritis itu tidak cukup karena kita harus punya karakter. Dan oleh karena itu penting sekali karakter menjadi basis belajar kita, karena itu sudah amat mudah bahwa tujuan belajar adalah sejak masa yang berakhir untuk. Ini contoh-contoh yang ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak PP, saya juga menjelaskan lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tergambar bahwa asas nasional itu tidak usah menakutkan, mereka bisa menakutkan. Itu biasa saja. Dan ya biasa saja. Yang perlu dipersiapkan adalah teknis. Komputernya sudah ada dulu, ahli komputernya untuk menyelesaikan nanti pada saat kerja akan bisa menjalankan kerja saja. Tapi gurunya perlu belajar tentang tadi, tentang soal pengetahuan itu belajar bisa. Tujuannya apa? Supaya kita belajar soal seperti itu nanti bisa membuat soal-soal seperti itu. Karena insya Allah kalau gurunya hebat, lahir semuanya betul. Jadi belajar soal-soal yang critical thinking, soal-soal yang konsep, ayo untuk skill, C4 sampai P6 ya, itu belajar. Karena itu harus dibiasakan. Nah, bukan hanya belajar soal, tapi juga belajar memproses pembelajaran. Jadi proses belajarnya menggunakan tadi menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Ya. Itu tadi seperti itu harus sudah dibiasakan oleh guru di kelas. Sehingga nanti apapun soal mereka akan mudah menjawab. Kenapa? Sudah terjadi. Tapi kalau yang kita berpancing saja, soalnya saja kita kerjakan, sementara prosesnya tidak pernah diajari, wallahu a'lam bishawab, kita tidak bisa menjawab kesuksesan pendidikan ke depan itu. Jadi barangkali itu saya berharap teman DPAI seluruh Indonesia jangan sampai kemudian salah memahami apa yang dilakukan oleh Pak Menteri yang dengan biaya tinggi untuk sesuatu itu sekali nanti mengundang dana dipakai oleh provinsi masing-masing untuk melaksanakan itu, tapi kemudian hasilnya tidak mencerminkan bahwa sekolah itu tidak perlu diperbaiki karena sudah baik duluan. Karena AIN itu bukan mengukur itu, tapi untuk memotret bagaimana profil sekolah itu, baik dari kompetensinya, baik dari karakternya, maupun dari lingkungan pembelajarannya. Sehingga satu-satunya yang terintegrasi akan memunculkan pembelajaran yang bahagia. Ya, pembelajaran yang bahagia, nyaman siswa itu, gurunya nyaman, lingkungannya nyaman. Itulah yang didapatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman siswa. Taman siswa artinya taman siswa itu ada di taman. Ruang kelas adalah taman. Meskipun di sana ada batu, tapi seolah-olah ada bunga, ada kembang, ada kupu-kupu yang di taman. Tidak ada orang yang tidak suka dengan taman itu. Karena sudah didesain sebagai sekolah yang sekolah yang sekolah yang kritikal thinking dan
sekolah yang saling toleran dan toleran. Itulah hebat sekali. Dan itu sudah dikerjakan oleh DPP Pusat AGE tentang sekolah dan yang lain. Mudah-mudahan ada banyak ya, sekalian. Itu saja Pak. Bisa mereka silakan barangkali yang perlu kita diskusikan, enggak untuk ke pencapaian. Salam buat teman DPR seluruh Nusantara, khususnya teman-teman Sumbar, teman-teman Sumbar pada bulan kapan untuk di Sumbar ya, Solo dan di Kubung ikut survei kegiatan di sana. Terima kasih Bu. Itu yang bisa saya sampaikan tadi terkait dengan soal gambar itu disampaikan oleh Pak TP dan itu menjadi bukan, tapi itu bukan untuk guru-guru membuat latihan buat soal dan latihan untuk belajar siswanya. Nanti hasil survei asesmen itu akan ketahuan mereka ada di fokus seperti apa, baru kita akan berikan hasil fokus. Tapi kalau sekarang sudah bisa memotret mereka, itu akan lebih cepat. Tapi secara formalnya pemerintah baru akan melakukan properly atau akan melakukan asesmen itu pada awal Maret di 2021. Sekarang baru sosialisasi. Terima kasih. Mohon maaf atas keterangannya. Mudah-mudahan apa yang benar itu apa saya itu bukan naluri saya, bukan atas istilah saya, tapi itu ada hal-hal yang penting itu saya dari yang dimiliki Jakarta, yaitu Pak Balita, Pak Toto, dan ada Bu Rahma yang ahli asesmennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya. Ada pertanyaan dari peserta kita, yaitu gimana dan PAI dalam jadi pertanyaannya di mana posisi dan PAI dalam asesmen nasional. Tadi problemnya jadi posisi ya begitu peran guru PAI sebagai peran PAI bisa memberikan bagi SD SMK menyelesaikan asesmen nasional sekolahnya karena sebagai responden sekolah itu baik mengarahkan tentu tadi bukan substansinya teknisnya memberi motivasi pada anak-anak tapi lebih karena apapun ada yang ukurnya kan jujur. Jadi peran PAI adalah mereka semuanya menjadi responden pendidikan masing-masing. Itu peran. Jadi kalau baik itu survei karakter atau AKS maupun survei lingkungan semuanya jadi responden. Tapi saya berharap ini gagasan kita turun itu bagus sekali kalau seandainya nanti di KTA ada aplikasi survei karakter dan itu bisa diakses oleh seluruh guru Indonesia itu menjadi siapa kita mereka bisa dapat itu lebih hebat itu yang dengan aplikasi survei karakter versi AGE. Tentu yang terkait dengan survei karakternya versi kita tidak tahu kita contohnya seadanya saja kalau saja ketika ya profil kita sudah ada bagaimana ciri khas orang ciri orang yang seperti apa ciri-ciri orang yang bertanggung jawab seperti apa ciri-ciri orang yang bergotong itu seperti apa. Tapi kalau ini kalau kait ke tadi ke dan kemampuan ya tiga itu. Jadi jawabannya DPR sebagai responden di satuan pendidikannya masing-masing. Kecuali mungkin nanti akan diminta oleh provinsi untuk ikut mensosialisasikan di tingkat daerah yang diselenggarakan pusat hanya provinsi itu yang adalah kepala dinas, kemudian LPD, kemudian RKKS dan pengawas. Itu pun tidak semua pengawas MKLS sendiri, paling diwakili saja oleh provinsi. Nanti provinsi setelah mendapatkan informasi dari pusat, dia akan menjelaskan ke daerah masing-masing. Nah, di situ nanti peran SDG atau AG bisa mengambil peran di provinsi untuk ikut membantu provinsi dalam hal ini untuk mensosialisasikan AN. Kalau di pusat AG tidak bisa bergabung karena itu sudah parsial
organisasi ada di tingkat masing-masing. Interaksi paling terus ya dan dipercepat karena kita semua. Jadi mungkin kalau pakai tadi bisa pertanyaan-pertanyaan itu dikombinasi semua jadi sekaligus dijawab seperti ada pertanyaan berantai tadi itu. Nah, jadi kita diperhatikan aja untuk moderatornya. Makasih. Karena sebentar lagi Pak Marbawi tentu saja akan menyapa kita dalam perjalanan akun Zoom-nya Bunda ini. Terima kasih saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak untuk semuanya itu memang ini kita selalu perhatian dan seperti Pak tadi sampaikan bahwa di awal jadi ini memang untuk mengukur siapa komisi sekolah lalu kemudian dari soal yang di itu memang sebenarnya kalau kami kuliah itu memang lumayan siswa tidak siswa itu harus menyiapkan dari apa itu kemudian apa yang berarti dan dari juga dari sekolah artinya harus menyiapkan dapat jalan supaya jauh jadi mungkin kalau nanti dari sekolah ini untuk kita bekerjasama dengan seperti itu karena kami butuh di soal apa yang kemudian itu yang ini banyak jadi saya setuju teman-teman sudah dari maksimal itu dari bahkan itu terus dibangun saja tapi jangan sampai kemudian salah bahwa kita tujuannya kemudian mereka dengan jujur poin pertamanya adalah jujur tidak bermanipulasi sebagainya biarkan yang mau belajar kita gurunya belajar bagaimana mendesain soal yang sulit karena memang soal itu dari bisa soal itu bisa jadi cenderung ke sana jadi
yang semuanya kemudian untuk yang usaha kita yang maaf Ibu Pak Melvi, beliau memakai akunnya Ibu ini atau Ibu Lid Halimah. Pak Melvi, iya, betul. Ya. Ibu Halimah Khadijah, betul? Ya, iya. Ya, Ibu Halimah. Oke, sebentar. Ya, dengan saya bertugas, kita harus mohon yang dan dan juga dengan halo, ya, ya mas, sebentar. Halo, dengar suara saya? Iya, terdengar Pak. Oh, mohon maaf. Ini jalan yang apa namanya terbatas. Baik. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pada para peserta semua yang saya hormati, para narasumber. Terima kasih juga untuk GO Ganes Operation. Terima kasih atas kerjasamanya. Satu hal yang saya sampaikan terkait assessment nasional ini. Dalam dunia pendidikan, assessment itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Assessment memiliki apa yang disebut beberapa tujuan. Dan tujuan assessment nasional saat ini seperti yang dijelaskan oleh Pak tadi memiliki beberapa tujuan capaian atau ketercapaian proses pembelajaran. Terlepas dari mari kita bersama-sama dasar ini bagaimana kita melakukan sebuah perbaikan dalam proses pendidikan Indonesia yang sekarang dilaksanakan ini. Dan kemudian assessment yang dilakukan itu salah satunya menjadi bagian penting untuk mengikuti apa yang disebut bisa assessment model besar. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh kita sebagai keluarga dalam konteks assessment nasional banyak kan yang disampaikan oleh saya ingin mengatakan beberapa yang harus kita lakukan oleh keluarga dalam proses assessment nasional adalah apa yang di assessment nasional adalah survei karakter SKI. Maka mari kita bersama-sama kita sukseskan, kita siapkan kita perbaiki proses agar kontribusi pendidikan agama dan akses nasional terutama dalam 3 hal. Satu, dalam literasi bagaimana proses pembelajaran pendidikan agama memberikan potensi peningkatan kemampuan literasi terutama literasi baca dan critical thinking. Yang kedua, assessment terkait karakter. Dalam konteks ini bisa jadi pendidikan agama memberikan
Ini yang penting sebagai seorang pendidik. Yang kedua, seorang pendidik itu harus memiliki apa yang disebut personal approach yang baik terhadap anak. Sebab apa? Karakter yang baik, karakter yang kita tumbuhkan harus ditanamkan dengan mudah terus kepada siswa dengan pendekatan-pendekatan yang tepat dan juga baik. Yang ketiga adalah keteladanan. Karakter tidak akan tumbuh kalau tidak tumbuh atau tidak lahir dari sebuah keteladanan, dan keteladanan adalah dari pendidikan. Yang keempat, pendidik itu harus mendoakan anak didik. Maka menjadi penting seorang guru harus mendoakan anak didiknya agar memiliki karakter, memiliki akhlak, tidak hanya soal kemampuan literasi, kemampuan critical thinking atau numerasi, tapi juga semoga didoakan anak kita memiliki akhlak yang baik. Yang terakhir, seorang pendidik harus memiliki etika. Saya pikir ini menjadi sebuah hal yang harus kita pahami bersama agar sektor nasional itu akan bisa kita capai, akan bisa kita lakukan kalau kita sebagai pendidik memiliki 5 ideologi tadi atau 5 visi tadi. Kira-kira itu dan teman-teman semua. Pak Musyadi, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk berbagi ilmu terkait asesmen nasional. Terima kasih juga untuk Needs Operation yang bekerjasama dengan kami Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, dan terima kasih kepada semua partisipan atau peserta yang telah dengan sabar menanti dan mengikuti proses webinar ini. Semoga terus terdepan dalam konteks peningkatan kapasitas guru agama, terus menjadi sektor untuk meningkatkan kemajuan pendidikan agama dan memberikan kontribusi nyata perubahan pendidikan agama yang lebih maju. Dan baik, Iya. Oke. Ya. Kalau oke. Kalau terima kasih banyak Pak Pak Musyadi berbagi ilmu. Saya adalah kita bersama-sama keluarga dan sampai menjadi yang terdepan, menjadi perubahan pendidikan secara maju, khususnya dalam pengembangan pendidikan agama yang berkontribusi terhadap peningkatan dan perubahan serta perbaikan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Tusnya, Kepala Cabang Bidang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat melalui Tusnya sudah bisa terhubung dengan Guru Besar dan seluruh teman-teman Kota Padang. Terima kasih Bapak Ibu semua. Apapun kebijakan pemerintah yang diturunkan kepada kita semua, mau tidak mau harus kita anggap dengan serius. Intinya adalah dalam bahasa agamanya sami'na wa ata'na. Intinya adalah bahwa mau tidak mau memang ya bahasa Pak Mustahdi tadi bisa saya kembangkan mungkin tidak perlu persiapan, tetapi mau tidak mau baik secara teknis daripada guru kita dan kita harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten dan Bandung mungkin nanti dia bisa nanti akan menyapa Bapak
dan kemudian apa itu saja. Saya pikir untuk setelah bisa Ya, ini kan jelas. Baik, jadi kita harus siap dalam yang bisa dijawab. Jadi nanti kita nggak pulang-pulang lagi gitu, terutama tadi anggota baik dan teman semuanya termasuk anak yang ada sikat ini. Makasih untuk peserta semua dan semua dengan barat. Makasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Kepada yang